Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati beliau Ustadz Aji Sukarti sebagai pembina kita. Yang saya hormati para pengurus kajian online Asyifa, saya hormati dan saya sayangi para jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan oleh Allah Rahman Rahimnya, terutama pada bulan Ramadan ini, sehingga kita tetap sehat, sehat imannya, sehat badannya, dan juga sehat keuangannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh kepada kita, contoh kehidupan, sehingga kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini saya tidak melanjutkan hadis Riyadhus Shalihin, tapi mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini terkenal dengan bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, mohon maaf, kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Dan pada sekarang ini kondisi kita sudah usia tua. Dari kesehatan, kita kalau dari usia kesehatan mungkin kulit sudah berkeriput, jantung sudah fungsinya sudah berkurang, pernafasan juga kadang-kadang sudah agak batuk-batuk. Kemudian pencernaan sudah, asam lambung sudah mulai naik-naik, ya. Kemudian ginjal juga berkurang, tulang juga kadang linu-linu, penglihatan sudah ada banyak bantuan, ya, bantuan kacamata dan lain sebagainya, pendengaran juga kurang, ya. Dan juga sistem imunnya juga kurang, mudah kena penyakit. Itu kondisi kita. Nah, maka lesan itu, ini masalah kesehatan dulu. Lesan itu adalah yang masuk. Ada yang masuk dan ada yang keluar. Maka untuk menjaga kesehatan itu, maka jagalah yang masuk. Yang masuk ke dalam mulut kita dijaga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat 80 ayat 24. Monggo diartikan Pak Andi. Iya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dalam ayat ini Allah menyuruh manusia untuk memperhatikan makanannya. Situ aja Pak. Situ aja. Oh iya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Falyanzuri, maka hendaklah betul-betul memperhatikan al-insan, manusia, ila ta'amih, terhadap makanannya.
Karena makanan itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul suruh memperhatikan? Di dalam Al-Quran ada falyanduril insan, itu ada dua. Yang satu, falyanduril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia betul-betul memperhatikan makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Karena yang masuk ke dalam mulut kita ini bisa menimbulkan penyakit. Kalau kita salah masuk, bisa menimbulkan penyakit. Yang halal saja, kalau kebanyakan masuknya, itu juga menimbulkan penyakit. Bisa lemaknya banyak dan lain sebagainya, menyebabkan penyakit. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan makanan itu, kulu washrobu, makan dan minumlah kalian. Ya, ada halalan thayyibah, makan yang halal dan yang baik. Halal yang baik, supaya tidak menimbulkan penyakit. Jadi bukan menimbulkan dosa, tapi menimbulkan penyakit. Kemudian yang kedua, ada falyanduril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Supaya manusia tidak sombong. Karena sombong itu adalah penyebab orang masuk neraka. Dan orang sombong tidak bisa masuk surga. Ya. Setan itu salahnya karena kesombongannya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba moh wastakbar, dan mereka merasa sombong, merasa bisa. Tapi kalau Adam, kesalahan Adam itu bukan karena kesombongannya, tapi kesalahan Adam itu karena kecerdasannya. Nah, beda Adam dan setan. Kalau setan itu salah karena kesombongannya. Kalau Adam salah karena kecerdasannya. Karena orang cerdas itu sulit kalau tidak betul-betul dibuktikan mana yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngetes Nabi Adam tentang tunduk dan patuhnya kepada Allah. Kalau kecerdasannya luar biasa, segalanya butuh dites dulu. Tapi patuhannya kepada Allah, maka Adam dites juga. Ya, manusia yang cerdas biasanya patuhnya kepada Allah itu kurang. Tapi kalau sudah patuhnya kepada Allah itu muncul, luar biasa. Itu Adam, karena nggak ada hubungannya dekat dengan pohon menjadi dolim, itu tidak ada hubungannya. Nah, itu kalau sudah dari Allah, meskipun hal yang remeh, maka kita harus percaya. Sama dengan ada masalah rezeki, disuruh sholat duha. Sholat duha tidak ada hubungannya dengan rezeki. Tapi karena itu perintah Nabi, ya kita ikuti saja. Ya, kita ikuti saja. Itu masalah falyandurul insan ila ta'ami dan falyandurul insanu mimma khuliq. Nah, ini yang masuk. Dan yang keluar lesan kita itu berupa ucapan. Jadi ada yang masuk makanan kita, menyebabkan kita menjadi berpenyakit, menyebabkan kita menjadi sehat. Nah, yang masuk ada hubungannya penyakit dan sehat. Kemudian ila ta'ami itu mimma khuliq, itu menyebabkan supaya kita sadar kita ini adalah ciptaan Allah, sehingga kita tidak perlu sombong. Ya, kita tidak perlu sombong. Nah, selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, masalah lesan. Ya, yang keluar dari mulut kita. Coba diartikan. Pandi. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Baik, matur suwun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini kita bagi jadi dua. Yang di sini dan yang di belakangnya. Ini urusan kita, yang di sini urusan Allah. Ya. Maka urusan kita untuk berbuat baik, maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ini urusan kita. Dan berkatalah perkataan yang baik. Ya, ini urusan kita. Mengaji urusan kita, Allah menyuruh, Allah sudah menjamin membaca Al-Quran itu gampang. Nah, tapi syaratnya ada la tukharik bihi lisanaka litajalabi. Urusan bisa dan tidak bisa urusan Allah. Urusan kita hanya tenang, pelan, tenang, pelan. Itu saja. Yang membisahkan itu adalah Allah. Begitu juga dalam perbuatan kita. Nah, urusan kita adalah berkata yang baik. Lesan kita yang keluar itu katakanlah yang baik. Kalau kita sering ada apa-apa, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Nah, ada orang kena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya sering kita mengucapkan begitu. Maka otomatis kita akan menjadi orang yang baik. Ya, orang yang baik. Kalau sudah begitu, yuslih lakum a'malakum. Kalau sudah menjadi orang yang baik, maka Allah sendiri yuslih, memperbaiki lakum, pada kalian semua, a'malakum, amal-amal kalian. Jadi Allah sendiri yang menservis kita. Yang kita ada masalah, perbuatan kita, Allah yang akan menservis kita. Syaratnya adalah waqulu qawlan sadida. Ucapanlah yang bagus, berkata yang bagus. Kalau kita seperti orang Surabaya itu, kalau suka berkata yang jelek-jelek itu, ya syahadat Jawanya muncul, maka istilahnya kasarnya akan muncul. Tapi kalau sudah Masya Allah, Alhamdulillah, maka akan menjadi baik. Dan selalu kalimat itu yang muncul dalam lesan kita, maka akan menjadi baik. Ya, orang yang bisa begitu, maka otomatis dia itu lama-lama kepingin untuk berbuat baik. Kepingin untuk bisa membaca Al-Quran, kepingin untuk bisa sholat, kepingin untuk bisa berbuat ini, kepingin untuk bisa berbuat ini. Allah yang akan memberikan keinginan itu. Yang penting kita jaga lesan kita, ucapkan ucapan yang ya. Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan memperbaiki amalan kita. Kita ingin baik, kita itu Allah yang ngasih. Tiba-tiba kita kepingin baik. Tiba-tiba kita ingin selalu sholat. Tiba-tiba kita sadar bahwa kita sudah umur sekian. Kita sudahlah. Itu Allah yang akan memperbaiki. Wa yaghfir lakum dunubakum.
rasanya ingin bertobat, rasanya Allah yang akan memperbaiki. Karena itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, jadi supaya lebih gampang adalah waqulu qaulan sadida. Jadi kalau ada orang pingin baik, sudahlah. Suruh ucapannya dulu. Kalau pingin baik, Pak, sudah jaga ucapan saja. Ucapannya yang baik. Maka hati-hati ucapan itu yang menentukan. Yang jadi kadang-kadang menjadi pertengkaran antar umat, ya juga gara-gara ucapan. Ucapannya siapa? Ucapannya ulamanya. Kadang-kadang ulamanya menafsirkan sesuatu yang menyebabkan umatnya jadi bertengkar antara satu dengan yang lain. Itu gara-gara ucapan ulama. Menyebabkan pertarungan atau perselisihan antar umat. Ya pokoknya yang baik-baik saja, insya Allah ucapan itu baik. Bukankah kita baik, kita menjadi baik, itu ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada qala Allah Ta'ala, ada berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bersabda Rasulullah dan berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya, dan kalimat yang terbaik adalah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi. Maka dua kalimat ini dijadikan sebagai pedoman hidup. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu, dan taat kepada rasulnya, faqad faza fawzan atima, maka betul-betul beruntung, betul-betul bahagia, fawzan atima, dengan kemenangan, betul-betul menang dengan kemenangan fa'azima, yang agung. Nah, jadi ikuti Allah saja. Bagaimana mengikutinya? Ya ikuti berkata yang baik. Qulu qaulan sadida. Itu lesan daripada yang keluar daripada lisan kita. Jadi yang masuk itu makanan yang menimbulkan sehat dan tidak, yang keluar itu ucapan yang menimbulkan orang itu baik dan tidak. Nah, ini juga Nabiullah Adam itu makanannya baik-baik saja. Tidak ada makanan di surga itu kemudian haram, itu tidak ada. Makanannya serba halal, tapi Nabi Adam juga salah untuk melanggar perintah Allah. Jadi mungkin juga ada benarnya kalau orang itu berkata, saya ini sudah makanannya halal, makanannya baik, sudah. Nah, tapi kadang-kadang masih saja kena musibah. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut. Nah, kenapa dengan lesan itu ringan? Mengucapkan lesan itu ringan karena lesan itu, ibadah dengan lesan, menjaga lesan itu tidak perlu tenaga. Tidak perlu mengeluarkan tenaga sebagaimana amal yang tidak amal perbuatan, butuh tenaga. Juga tidak butuh modal. Kapanpun, ya, nggak usah biaya. Tinggal lesan kita, ucapkan Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah, tidak butuh biaya. Ya, kapanpun juga bisa. Kapanpun bisa kita kerjakan. Di pagi hari, di sore hari, di tengah hari, di malam hari. Bahkan kita saat cuci-cuci piring pun kita bisa laksanakan karena amalan lesan. Ya. Dan saat kapanpun, waktunya bagaimana, ya juga bisa. Dan di tempat manapun, kecuali di kamar mandi. Kita mau tidur juga bisa. Baca astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, itu kenapa?
itu adalah amalan lesan. Amalan lesan itu sangat amat gampang. Nah, begitu juga kita ini masuk surga itu amalan lesan. Nah, nanti Allah yang mengatur perbuatan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting kita lesan kita. Maka lesan itu hati-hati. Hati-hati. Nah, penentu apakah kita masuk surga atau masuk neraka dari lesan kita. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya lesan itu ada pada selamatnya manusia itu ada pada lisannya. Baik, kemudian pada kesempatan kali ini kita fokuskan pada istighfar. Karena berhubungan dengan bulan yang disebut dengan bulan maghfirah. Bulan penuh dengan ampunan. Firman Allah dalam surat Hud ayat 3. 11:3. Monggo bisa diartikan. Ya Ustaz. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan kematian dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar kiamat. Baik. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وأن استغفروا. Hendaklah kalian semuanya beristighfar. Ya, karena kita ini manusia. Sebaik apapun manusia itu meskipun makanannya sudah bagus, meskipun kita itu kecerdasan kita bagus, tapi masalah keimanan kadang-kadang kita salah. Hanya salahnya. Maka kata Allah, wa anistaghfiru, hendaklah kalian semuanya beristighfar kepada Allah. Beristighfar. Rabbakum terhadap yang mengatur kehidupan kalian, terhadap Tuhan kalian. Summa tubu ilaihi. Nah, di sini ada wa anistaghfiru. Pertama kali istighfar dulu, istighfar dulu, istighfar dulu. Summa tubu. Summa tubu. Di sini ada summa. Summa itu berarti tidak langsung. Ya. Pertama kali mungkin lesan kita mampunya beristighfar dulu, tidak mampu untuk berbuat. Tidak mampu untuk berbuat. Tapi istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Summa kemudian. Nah, di hari berikutnya mungkin 2 hari lagi, mungkin sampai 10 hari, bahkan mungkin sampai 1 bulan baru kita mau bertindak, tubuh ilaihi, tobat kepada Allah. Iya, ternyata saya salah, saya pingin sholat, saya pingin sodako, saya pingin haji. Jadi tidak langsung setelah istighfar kemudian sholat, tidak. Setelah istighfar langsung sodako, tidak. Itu ada kalimat sunnah. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobat kepada Allah. Maka setelah penggabungan antara istighfar plus tobat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan yumatti'kum mata'an hasanah. Allah akan memberikan kepada kalian kenikmatan yang menyenangkan. Ya, mata'an hasanan. Ya, kenikmatan yang baik-baik, yang menyenangkan. Ada kenikmatan-kenikmatan yang baik. Berarti kenikmatan yang baik itu diberikan oleh Allah
Karena ada yang namanya istighfar, ada yang namanya tobat. Yang namanya istighfar harus didahulukan, kemudian tobat. Nah, diberikan kenikmatan yang baik itu ila ajalin musamma, sampai waktu yang tidak ditentukan, sampai ajal kita. Kalau selama hidup kita ada istighfar dan ada tobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kenikmatan sampai pada ajal kita. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadla. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita fadlin fadla, keistimewaan, kemuliaan. Jadi kita hidup akan diberikan kemuliaan, mungkin diberikan derajat yang tinggi, mungkin diberikan oleh rezeki yang banyak, mungkin diberikan kekuasaan dan lain sebagainya. Ya, diberikan istri yang cantik, diberikan suami yang ganteng, nurut dan lain sebagainya, jadi betul-betul sakinah, begitu mungkin, karena itu adalah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah syaratnya untuk mendapatkan yumatikum mata'an hasanah. Apabila kita tidak mau beristighfar, maka Allah menyampaikan wa in tawallau, dan jika kamu berpaling atau tidak mau beristighfar, tidak mau tobat, maka kata Allah, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Sesungguhnya saya takut kepada kalian semua mendapatkan adab yang besar. Nah, itu yang ditakutkan. Ditakutkan Rasulullah dan ditakutkan Allah. Nah, kemudian istighfar ini juga punya keistimewaan. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Monggo diartikan Pak Andi. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru, beristighfarlah, minta maaflah kepada Allah. Summa tubu, kemudian bertobatlah ilaihi kepadanya. Maka yang pertama tadi, yumatikum mata'an hasanah, Allah akan memberikan kenikmatan yang baik, yang banyak. Kemudian kalau di sini yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dari langit 'alaikum kepada kalian midraran, hujan yang deras. Kalau hujan dari langit itu apa fungsinya? Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Fungsinya adalah rizki bagi kalian. Ya, rizki bagi kalian, bukan musibah. Nanti kalau ada hujan deras, maka akan banyak tumbuh buah-buahan, akan banyak tumbuh makanan sebagai rizki. Jadi kalau kita beristighfar pada Allah, maka akan muncullah berbagai macam rezeki kepada kita. Rezeki apapun muncul. Bukan berarti kemudian tambah banyak hujan, tambah banyak musibah, tambah banyak hujan, tambah banyak musibah. Ya, musibah itu kalau pada pribadi-pribadi itu karena perbuatan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kalian itu adalah sebab kalian sendiri.
Tapi kalau sudah menjadi dhaharul fasad fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Apabila kalau yang tadi itu aidikum tangan kalian, tapi yang ini aydin nas, ya, disebabkan kalau musibah umum, musibah banjir, musibah gempa, ada musibah lidu dan kayak kemarin itu, nah itu disebabkan karena pemimpin-pemimpin manusia. Maka hati-hati, sering saya sampaikan, jangan sampai salah memilih pemimpin. Karena kalau salah memilih pemimpin, berakibat banyak musibah yang dialami secara umum. Yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kepada kalian kekuatan ila kuwatikum, sampai kekuatan-kekuatan yang lain, kekuatan kalian wala tatawallau, kalau sudah menjadi kuat, kalau sudah menjadi rezekinya banyak, kalau sudah menjadi penguasa, janganlah kamu berpaling menjadi mujrimin, orang yang berdosa. Ya, kemarin sebelum diberikan rezeki kita khusyuk tunduk pada Allah. Tapi setelah diberikan rezeki, rezekinya tambah banyak, hidupnya tambah enak, tapi menjadi kemudian kita menjadi berpaling kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Baik, masih istighfar. Hadis Rasulullah SAW 1297. Monggo diartikan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dari ayahnya bahwa ia bercerita kepadanya, dari Ibu Abbas bahwa ia bercerita kepadanya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar, memberikanlah jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari segala kegundahan, serta Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Ini hubungannya dengan bulan Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Kalau kita di bulan yang penuh dengan ampunan Allah, kemudian kita tidak minta ampun. Nah, apa gunanya diberikan bulan ampunan? Sama dengan kalau dibangunkan masjid, terus apa gunanya kalau kita tidak mau masjid? Tidak pernah ke masjid. Kemudian di bulan Ramadan ini dikenal dengan bulan Maghfirah, bulan Rahmat, dan ada bulan Idkum minan nar, ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu gambarannya adalah Rasulullah SAW mengambilnya dengan beriktikaf. Nanti kalau sudah Lailatul Qadar musim 21 ganjil, nah orang berbondong-bondong itikaf. Kenapa? Kelihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kue namanya Lailatul Qadar itu di masjidnya. Di masjidnya itu diberikan kue di masjidnya dengan kenapa? Ya, buktinya Rasulullah dengan beriktikaf. Maka berbondong-bondonglah ke masjid untuk beriktikaf. Hatta matla'il fajr, malam sampai subuh. Gitu. Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, man sapa nih wong, barang siapa lazima yang menglazimkan, mengistiqomahkan al istighfar, istighfar. Di lesan kita, sekali lagi lesan kita, maka ja'alallahu, akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu kepadanya min kulli dhikin makhrajan, dari setiap dhikin kesempitan, makhrajan ada jalan keluar. Jadi orang yang banyak istighfar itu
setiap mendapati kesempitan pasti ada jalan keluar. Ya, kesempitan itu namanya pasti manusia. Yang namanya manusia pasti ada ujian. Ya, pasti ada ujian. Bahkan ujian itu sampai kadang-kadang tidak bisa makan. Sampai sahabat Nabi dan sahabatnya diberikan ujian sampai berkata, ya Allah, ada di mana engkau ya Allah? Karena sangat sulitnya. Sangat sulitnya. Nah, wa min kulli hammin, dan dari setiap kesedihan, ya, kegundahan, maka Allah memberikan kelapangan. Ya, farajan, kelapangan. Kemudian warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak terduga dari mana datang. Itu kelebihan. Nah, kemudian target manusia memang wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Monggo diartikan. Di antara mereka ada juga yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Dalam ayat sebelumnya, ayat 200, itu mengucapkan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah ini harus betul-betul sungguh-sungguh. Ucapannya Allah Subhanahu wa taala, ucapannya harus betul sungguh-sungguh. Bahkan kesungguhan itu, karena orang Arab itu punya kebiasaan bangga dengan turunan nenek moyangnya, itu bangga. Sehingga orang Arab biasanya ditulis turunannya abani ini ditulis. Nah, sampai betul-betul bangga. Apalagi kalau turunannya Rasulullah, betul-betul tulis. Bahkan kalau tidak turunan Rasulullah, di saumpama ada itu mengaku turunan Rasulullah. Padahal bukan, kadang-kadang begitu. Tapi orang Arab itu begitu, punya kebanggaan. Nah, kata Allah, kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, maka seperti kamu mengingat nenek moyangmu. Ya, sampai kamu catat, sampai kamu tulis, sampai kamu yang penting bangga dengan nenek moyang. Nah, dalam kebangga kepada Allah Subhanahu wa taala sampai begitu. Sehingga kita doa itu bukan hanya setelah habis sholat, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi tidak tahu maksudnya. Maka yaqulu, doalah kalian Rabbana atina fid dunya hasanah, dengan ayat yang ke-200 itu, ayat sebelumnya, dengan bersungguh-sungguh. Ya Allah, berikan kepada kami fid dunya, di dalam dunia kami, hasanah, baik. Wa fil akhirati, di dalam akhirat kami, hasanah, juga baik. Wa qina adzabannar. Dan di antaranya itu syaratnya supaya fid dunya hasanah itu karena rizkinya baik, keluarganya baik, itunya tidak ada masalah dalam keluarga, ada jalan keluar dan lain sebagainya. Syaratnya harus banyak beristighfar. Harus banyak beristighfar. Sehingga kita akan menjadi diberikan yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, syaratnya juga harus ada istighfar. Kalau kita banyak istighfar dan berdoa ini maka klop. Ya, klop. Nah, ada jawab dan ada syarat. Nah, kalau di Indonesia, bahasa Indonesia itu ada apa yang dipertanyakan, ada makanya, ada jawabnya. Nah, kemudian ada di surat Al-A'qaf, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu
istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Monggo. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Jadi kemudian kalau kita sudah istiqomah, Rabbuna, ya Allah, Engkaulah yang mengatur kami, sudah tidak ada lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka tidak takut kepada yang lainnya dan tidak bersedih apapun yang terjadi karena sudah ada Allah yang mengatur, sudah ada Allah yang mengatur. Nah, kemudian masalah istighfar lagi. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, nah, monggo bisa diartikan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ketika menuju tempat tidurnya mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kecuali dia yang selalu hidup dan senantiasa mengurus makhluknya, aku bertobat kepadanya sebanyak 3 kali, maka Allah mengampuni dosa-dosanya walaupun seperti lautan, walaupun sebanyak daun pohon, walaupun sebanyak kerikil, walaupun sebanyak hari-hari di dunia. Nah, ini di bulan Ramadan ini gunakan sebaik mungkin. Ya, ucapkan sebaik mungkin. Karena syarat untuk masuk surga itu adalah bebas dari berbagai macam dosa. Bebas dari berbagai macam dosa. Rasulullah SAW bersabda, Man qala khina ya'wi ila firasihi. Man, siapa saja. Qala, yang berkata atau berdoa, khina ya'wi, tatkala membaringkan badannya ila firasi, pada tempat tidurnya. Apa yang diucapkan, apa yang didoakan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, maka ilaihi salasa maratin, 3 kali. Ini setiap tidur kita, kalau kita membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, maka dosa kita akan habis. Dan kalau saat itu ternyata kita meninggal dunia, maka juga otomatis dosanya tidak ada. Ghafarallahu, maka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan maaf lahu kepadanya dzunubau, dosa-dosanya. Ya. Gara-gara ucapan, gara-gara lesan. Wa in kanat misla zabatil ard, meskipun dosanya sebanyak zabatil ard, zabatil bahr. Ya, zabatil bahr itu artinya untuk di lautan. Untuk itu istilah buih di lautan. Meskipun sebanyak buih di lautan. Itu Allah akan memberikan ampunan. Jadi dosa-dosa kita banyak, Allah akan memberikan ampunan. Wa in kanat ada tawarokis syajarah. Meskipun dosanya sebanyak hitungan daun dalam pohon. Ya, kita daun dalam pohon aja nggak akan bisa menghitung berapa banyaknya daun di dalam pohon. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya meskipun dosa kita sebanyak itu. Wa in kanat adata ramli alijin, meskipun sebanyak kerikil, ya, yang ada di laut, ya, di tepi laut itu pasir, sebanyak pasir, meskipun dosa kita sebanyak pasir. Wa in kanat adata ayyamid dunya, meskipun sebanyak hitungan hari dunia. Hari dunia mulai Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, akan mengampuni atas dosa-dosanya.
Nah, saya ambil dari hadis Imam Turmudi, hadis Sahih Imam Turmudi. Nah, kita upayakan, kita tidak lupakan. Setiap kita mau tidur, baca astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Apalagi di bulan Ramadan ini. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ini juga hadisnya sama, tapi ini ada pada hadisnya Imam Ahmad. Ya. Ada pada hadisnya Imam Ahmad. Sama. Kemudian ada lagi. Ya. Diartikan, Pak, monggo. Dari Amr bin Maimun, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan La ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah walhamdulillah wa la haula wa la quwata illa billah, kecuali dosanya pasti dihapus darinya meski lebih banyak daripada buih lautan. Ya, kita ini sudah usia yang lanjut, usia pensiun. Kita tenaga sudah berkurang, gaji sudah berkurang, infak sudah tidak bisa begitu banyak. Maka banyaklah amalan-amalan, perbanyaklah amalan-amalan lesan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma alal ardi, ma apa saja, alal ardi, ma tidak alal ardi di atas bumi, rojulun, seorang laki-laki yaqulu yang mengucapkan. Jadi ada seorang laki-laki yang mengucapkan, tidak seorang pun ada kecualinya nanti. Dan mengucapkan di atas bumi ini, La ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala haula, wala quwata illa billah. Saya kira kita hafal. Maka tidak kecuali kufirat, illa kufirat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kufirat akan melebur anhu darinya dunubau dosa-dosanya. Ya. Jadi kita di usia kita, usia yang mau minta husnul khotimah, nah, perbanyak zikir-zikir ini. Ya. Walau kanat aksara min zabatil ard, meskipun kanat dosanya sebanyak aksara min zabatil bakhar, sebanyak buih di lautan. Meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Nah, jadi ya kita ini kadang-kadang sudah tidak bisa berbuat banyak. Ya hanya lesan kita. Bahkan di hadis lain ya sama. Kalau tadi di hadisnya Imam Ahmad 6191, ini di hadisnya Imam Ahmad 6665. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, ada lagi ya sama, la ilaha illallah wallahu akbar. Ada wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Sama, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Tidak seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ada lagi amalan lesan, ya. Moga diartikan. Dari Abu Ubaid, dari Abdullah bin Yasar, dari Abu Hurairah berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir kepada Allah 33 kali setelah sholat, hingga yang demikian itu menjadi 99. Kemudian untuk menyempurnakan menjadi 100, ia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidaklah yang hak selain Allah semata yang memiliki kerajaan dan segala pujian, dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meski seperti lautan bui. Baik, matur suwun Bande. Iya Pak Ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallah, barang siapa yang bertasbih kepada Allah, fi duburi kulli salatin, di belakang sholatnya, di salam, akhir sholatnya, salasa wa salasin, 33, 3 dan 30, wa hamidallah, dan memuji Allah, salasa wa salasin, 3 dan 30, berarti 33, wa kabbarallah, dan membaca takbir, salasa wa salasin, 33, fatil katis a watis'un, 33 kali 3 berarti 99. Summa kola, kemudian disempurnakan, kola tamaman, kemudian berkata tamaman, disempurnakan 100. Apa ucapannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu khotoyahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosanya, wa ingkanat misla zabatil bahr, meskipun sebanyak buih di lautan. Ini kelihatannya amalan lesan ini kesempatan untuk kita menghapus dosa-dosa kita luar biasa. Makanya kata Al-Quran, qaulan sadida, wis ta pokoknya ngomong sing apik, ngomong sing apik. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin menghapus dosa-dosanya. Monggo, diartikan lagi. Ya Pak Ustaz. Telah menceritakan kepada kamu. Kecil-kecil Pak Ustaz. Oh, kecil-kecil. Ya, sudah. Saya artikan Oh, langsung. iya. Sambung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi sabdanya, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali, kanat lahu adata asrin liqabin wa kutiba lahu mi'atin hasanatin wa mukhiyat anhu mi'ati sayyiatin wa kanat lahu rizzan minasyaitan yaumahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun afdalu mimma ja'a bi illam ru'un amila asar min dhalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali, mi'atin maratin, maka ia seperti orang yang membebaskan 10 budak. Ya, seperti maratin kanat lau adlin isrina rikobin,
maka ia seperti membebaskan pahala, mendapatkan pahalanya membebaskan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atun hasanatin. Kemudian yang kedua, dia dicatat oleh Allah, baginya dicatat oleh Allah 100 kebaikan. Ya, 100 kebaikan. Wa mukhiyat anhu mi'atu sayyatin, dan dihapus darinya 100 kebaikan. 100 kebaikan. Jadi dicatat 100 kebaikan dan dihapus 100 kebaikan. Dan wakanat lahu hizyan minat syaiton. Hirzan minat syaiton. Dan baginya di hari itu, lahu yang membaca itu, maka dia dijaga dari setan. Yaumuhu pada hari itu. Jadi kalau dia pada hari itu membaca 100 kali di pagi hari, maka sampai sore hari Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari setan. Ya, mulai dari pagi sampai sorenya. Kemudian walam ya'ti ahadun afdalu mimma ja'abi illa umru'un amalun asal dalik. Dan tidak ada yang lebih baik daripada dia kecuali orang yang membaca lebih dari 100 kali. Nah, orang yang lebih baik dari dia itu orang yang membaca lebih dari 100 kali. Nah, itu juga amalan lesan. Jadi kita mungkin yang sekarang ini sudah banyak duduk, sudah banyak zikir aja, banyak istighfar, banyak baca. Kalau mau tidur jangan lupa la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini ada yuhyi wa yumitnya, ada yang tidak ada yuhyi wa yumit. Nah, ada juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo diartikan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, Maha Suci Allah, dan dengan memujinya aku ada, sebanyak 100 kali, maka diampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih laut. Nah, selanjutnya tinggal membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni sedosa-dosanya meskipun sebanyak air di laut. Kemudian ada lagi Subhanallah wa bihamdi seperti yang tadi, hadis-hadisnya sama. Kemudian ada yang ditambah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil Azim. Kalau Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil Azim ini adalah 2 kalimat yang ringan, tapi akan memberatkan timbangan di saat di mizan. Ya, di saat pada timbangan di hari hisab. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil Azim. Kalau ini tidak ada hitungannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu mungkin amalan lesan kita di bulan puasa. Monggo, mungkin kita bisa melaksanakan 1 atau mungkin bisa kita laksanakan semua. Alhamdulillah. Tapi kita istiqomahkan terutama pada istighfarnya. Karena amalan-amalan ini semuanya mengandung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kembalikan kepada Pak Harto. Monggo.